Hai guys, Indonesia makin kesini memang udah makin modern. Tapi nggak bisa dipungkiri kalau bisnisnya juga tetap kuat loh. Percaya nggak percaya, masih banyak orang bergantung sama ilmu sihir buat nyelesain urusan sehari-hari. Kayak ngasih pengobatan, minta rezeki, minta jodoh, sampai balas dendam. Eits, tapi jangan dikira Mimin mau bahas tentang yang lagi viral saat ini seperti pesulap merah dan Gus Syamsuddin ya. Mungkin yang kita bahas kali ini lebih tentang soal budaya leluhur ya. Nah, di antara sekian ratus suku yang ada di negeri kita tercinta ini, ada sekiranya 6 suku dengan ilmu hitam yang kuat dan digadang-gadang ilmu hitam suku Indonesia ini sulit ditandingi. Bahkan jambi-jambi mereka paling bikin ngeri. Yang pertama, ada suku Baduy Banten. Makin lama, suku Baduy memang makin terbuka sama masyarakat luar. Tapi urusan yang gaib-gaib tetap mereka lestarikan. Kalau ngomongin soal ngeramal masa depan, pelet, santet, debus, bahkan ilmu kebal senjata, banyak orang yang berguru ke daerah sini, termasuk para penjahat. Mau kebal senjata api atau senjata tajam, semuanya sudah ada kursusnya. Ilmu hitam suku Indonesia, khususnya Baduy, memang sangat tidak diragukan lagi deh. Jangankan bisa mendatengin malapetaka buat orang di luar suku, orang Baduy sendiri juga bisa kena batunya kalau coba-coba bikin masalah. Nih contohnya kayak gini. Kalau ada orang Baduy yang berani melanggar adat istiadat misalnya, naik kendaraan pas berpergian dan bukannya jalan kaki, dijamin mereka bakal langsung kena sakit misterius. Meskipun ilmu hitamnya sangar, tapi mereka suku yang ramah dan kalem banget kok. Pokoknya selama gak nyenggol, gak akan ada golok yang melayang. Ngeri banget. Selanjutnya, ada suku Asmat Papua. Hal paling familiar dari kesaktian suku ini yaitu sanggup nemuin barang hilang dan bisa datengin hujan petir loh. Selain menghormati banget leluhur mereka yang dipercaya tinggal di alam gaib tempat matahari terbenam, suku Asmat juga pantang dibikin tersinggung. Sekali mereka marah, siap-siap aja kamu bakal dikirimin hadiah berupa sakit misterius, miskin mendadak, bahkan kecelakaan. Ngeri banget kan? Sihir ini juga jadi acara mereka buat menjaga alam sekitar supaya nggak dirusak orang loh. Bagi mereka, kerusak alam sama saja artinya dengan kerusak tempat tinggal dewa-dewa mereka. Waduh, mending damai dan banyak berdoa aja deh daripada bikin masalah sama mereka. Selanjutnya ada suku Osing dari Banyuwangi. Udah lama Banyuwangi punya reputasi sebagai markasnya dukun santet super sakti. Saking kentalnya kabar santet di sana, pernah terjadi tragedi santet Banyuwangi di tahun 1998 hingga menyebabkan ratusan orang meninggal karena dianggap dukun santet. Waduh, emang segitu canggihnya ya ilmu gaib mereka. Mereka bahkan mengklarifikasi ilmu santet jadi 4 jenis. Ada santet hitam buat balas dendam sampai si musuh meninggal dunia. Santet merah buat balas dendam tapi nggak sampai bikin orang meninggal. Santet kuning buat bikin orang lain jadi suka. Dan santet putih buat ngelancarin usaha. Hayo, kalian kira-kira mau pilih yang mana? Enggak usah ya. Lanjut ke suku Batak, Sumatera Utara. Gak semua suku Batak masih praktekin sama ilmu hitam ini sih. Tapi rupanya tahun 2006 kemarin, perwakilan dari suku ini dinopati jadi ketua paranormal sedunia di Jerman, mengalahkan suku Voodoo dari Haiti. Ini gimana ya? Kita mesti bangga atau gimana sih? Dan bahkan sampai sekarang masih ada orang-orang dari suku Batak yang akrab sama Beku Ganjang, yakni makhluk halus yang berarti hantu panjang ini bentuknya memang mirip orang dengan tangan dan kaki super panjang. Mereka bisa jadi piaraan orang yang disebut Beku Ganjang. Makhluk ini ditakutin banget karena mereka dipercaya bisa mencabut nyawa. Siapapun yang lihat sosok mereka dipercaya bakal meninggal beberapa hari kemudian. Biasanya Beku Ganjang ngirim makhluk ini buat ngedatengin orang yang gak mereka suka. Tujuannya apa lagi kalau bukan buat bikin mereka hilang dari dunia ini? Serem ih. Kemudian ada suku Kacang Amatoa dari Sulawesi Selatan. Suku yang tinggal di pedalaman Kabupaten Bulukumba ini percaya kalau mereka tinggal di tanah toa atau tanah tertua yang pertama diciptakan oleh Tuhan di bumi.
Masyarakat suku ini suka banget pakai baju serba hitam ini sebenarnya bijak banget loh. Karena warna hitam sendiri mereka pilih buat melambangkan kesederhanaan, kesetaraan, dan kematian yang sewaktu-waktu bisa datang. Meskipun terkesan kalem, ilmu doti kajang mereka bisa bikin siapapun getar. Selain bisa menghilangkan nyawa orang, mereka juga jago praktekin ilmu kebal. Yang terakhir ada suku Dayak dari Kalimantan Timur. Nah, kalau ngomongin sihir hitam gak bisa deh gak ngomongin suku Dayak. Cerita soal kemampuan mereka kirim kuda-kuda dan pelet udah nyebar kemana-mana. Salah satu ilmu magis mereka yang paling terkenal tuh mandau terbang, di mana senjata tradisional suku Dayak ini bisa dikendalikan dari jauh, bukan pakai remote control ya. Buat nyerang lawan atau ngelindungin kawan, jadi kalau orang Dayak punya musuh mereka nggak perlu capek-capek ngejar mati-matian musuh mereka. Kenapa? Karena mandau bisa melesat terbang sendiri buat menghantam si musuh itu. Mereka juga sering ngirim mandau-mandau terbang buat melindungi orang yang mereka anggap kawan supaya bisa jalan dengan aman menyusuri hutan. Wih, keren banget ya! Selain jangan bikin orang Dayak marah, mending jangan sampai kamu juga bikin mereka naksir. Ramuan bulu perindu mereka udah terkenal bikin siapapun kena sihir cinta. Bahkan sampai bikin lupa sama istri atau suami sendiri. Oh ya, buat para laki-laki yang berani selingkuh, alat vital mereka juga bisa hilang misterius dan mendadak muncul di dalam toples. Duh, bikin ngilu. Dah, gimana menurut kalian? Adakah suku yang sakti selain yang disebutkan oleh Mimin tadi? Jika tahu, tulis di kolom komentar ya.